Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah, 1, 2, 3, 4. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Hey. Oh, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, kaulah Raja. Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey! Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi selamanya. Selamanya. Terima kasih 100.000 penonton yang ada. Kita memuji Tuhan. Hey guys, balik lagi di Berbagi Hidup. Bareng gua pastinya Marsha Manopo dan juga istri gua yang cantik. Sinta Rasari. Yeay. Apa kabar kalian semua? Aku berdoa, kita berdoa biar kalian semua sehat-sehat ya. Kita semua Sehat-sehat sehat-sehat, selalu. amin. Karena Ya. itulah yang terpenting saat ini. Yes, balik lagi di Berbagi Hidup Ya. bersama dengan GoPlay dan juga Pijar TV. Dan waduh, episode-episode kemarin juga ya, seru-seru ya. Banyak banget komen. Dan juga telepon kita juga Iya. ada ya. Iya, betul. Dan sekarang kita balik lagi. Nah ini topik panas ini. Ini topik Panas yang banget. selalu jadi
Momok. Wow, apa lagi momok itu? Selalu jadi ditanyakan di setiap sesi-sesi Ya, soal sesi relationship and love ini. Love. Dan teman-teman, relationship and love ini akan kita terus sharingin di Berbagi Hidup ya. Karena banyak banget pertanyaan, salah satunya yang ini selalu ditanyain ya. Ada yang bisa tebak? Coba yang bisa tebak, coba tolong di chat dulu. Coba apa yang selalu dipertanyakan di dalam masalah hubungan ini, relationship. Coba. Ada yang benar nggak? Ada yang benar nggak? Ya, itu dia, yaitu pacaran beda iman. Apa masalahnya? Asik. Wah, ini nih, ya kan, ngaku deh. Ngaku. Bahkan ada yang bilang begini ya, gue tuh ya kak ya, gak tahu kenapa kalau misalnya sama yang seiman tuh gue gak ketemu kliknya gitu. Kenapa harus kayak gitu sih? Iya, gue kayak kan begitu anak-anak generasi aku kan gitu. Kayak yang seagama tuh aku gak ketemu kliknya, tapi aku ketemu kliknya tuh sama yang itu loh kak, yang beda agama Iya, gitu. iya. Ya kan pasti ada, ya kan. Nah ini akan terus dipertanyakan nih yang. Nah makanya kita di Berbagi Hidup ini, yuk kita jawab lah, kita bahas bareng. Dan apa yang Alkitab katakan, firman Tuhan katakan tentang pasangan beda iman. Oke, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu yang tersebar di halayak. Mohon maaf nih. Coba lah. Ya. Yak. Hayalak. Aduh, halayak ya. Tuh dia bisa, tuh bisa halayak tuh. di society yang terjadi tentang pasangan beda Iya. agama. Kita juga ada beberapa yang ngalamin ya. Ini dia di society ini. Wih, Firsa Besari. Pacaran beda agama itu berat tuh. Karena ujungnya kamu harus memilih antara mengkhianati kekasihmu, mengkhianati Tuhanmu, atau lebih parah lagi meminta kekasihmu mengkhianati Tuhannya. Berat bos, udah dalam banget. Ini tuh kayak bikin lagu bisa nih langsung. Iya kan? Bisa. Pacaran beda agama. Kok lagu keluarga Cemara sih? Iya. Salah Pak. Benar. Iya, ini benar banget ini Iya. ya. Kita kayak ngajak-ngajak, udahlah kamu ke aku lah, karena pindah lah. sejatinya kalau orang itu tuh harus ketemu Tuhan secara pribadi, bukan karena diajak-ajak kan, sebetulnya gitu. Apalagi mengkhianati pacar aja sesuatu yang tidak baik ya. Iya, apalagi mengkhianati Tuhan. Mengkhianati Tuhan, wah ini gue setuju banget nih sama Brother Firza nih. Iya. Thank you banget bro, udah ini tweetnya, waduh lihat tuh di tweet berapa kali tuh. Retweetnya 15,1 ribu. Di quote juga 2007. Karena gue setuju banget sama apa yang dia tweet ini nih, setuju banget. Nextnya ada lagi nih, ada teman-teman kita juga nextnya nih. Dapat terus tuh orang tua, 5 artis ini pacaran beda agama. Nah, ini menarik nih ya, ini menarik untuk dikupas. Gimana kak kalau misalnya udah direstuin sama orang tua, ternyata dan lain sebagainya. Kan berarti kan kita yang jalanin kak. Ayo, ya kan? Berarti terserah kita dong. Nah pasti akan berbincang seperti itu. Menurut kamu gimana ya kalau tentang begini? Udah disetujuin, udah oke, udah ngomong. Ini kan kalau ya mungkin kamu bahas lebih dalam soal di firmannya ya. Cuman kalau gini, gak usah ngomongin soal firman dulu, soal agama gitu ya. Maksudnya itu kan kayak udah emang seserius itu gitu. Tapi kalau gini, guys, kita aja dari kecil digedein dengan cara yang berbeda gitu. 2 otak jadi satu, seiman aja nih, seagama aja, itu tuh banyak banget yang diurusin. Banyak banget problemnya gitu, banyak banget yang mesti disesuaikan gitu, selain iman gitu ya. Itu perbedaan sifat kita, terus juga menerima kelemahan masing-masing dan segala macemnya. Gimana kita dibesarkan dari kecil dengan culture yang berbeda, itu aja udah ribet gitu. Udah ribet secara simpelnya. Apalagi yang kita dibesarkan dengan agama yang berbeda gitu loh. Keyakinan yang berbeda itu akan jadi makin riweh gitu. Kalau kata orang Sunda mah riweh gitu. Riweh. Iya, orang yang satu agama yang kamu bilang caranya juga beda. Mau pakai sinode mana nih? Itu beda tuh. Sinode mana? Papa pengen pakai caranya papa. Di gereja papa aja. Papa gak enak sama gembala papa. Itu aja udah ini ya. Iya, gembala papa kan udah care banget sama keluarga kita. Di satu sisi tidak bisa. Harus dengan gereja kita. Gereja kita tuh ada, waduh itu juga udah ribet dan bisa berantem dan lain sebagainya. Belum lagi yang tadi kamu bilang culture dari kita dibangun di dalam dan keluarga. Menyesuaikan antara 2 individu itu kan butuh waktu juga gitu loh. Maksudnya secara sifat dan lain-lain gitu. Iya butuh waktu juga. Nah kalau misalnya kita mau bahas dari firman Tuhan jelas
dari Kejadian juga udah dibilang bahwa ya kan kita Tuhan pernah bilang baiklah kita menciptakan mereka seluruh gambar dan rupa kita, dan juga tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja gitu kan. Nah terus dari gitu dia bilang begini, aku akan memberikan mereka penolong yang sepadan dengan dia. Yang sepadan ya. Yang sepadan. Nah, di 2 Korintus pasal 6 juga ini ayat selalu dibacain kalau misalnya ngomong tentang pacaran beda iman. Karena terang dan gelap tidak dapat bersatu. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya kalau siang-siang, kalau malam-malam ya. Kalaupun nanti di ruangan gelap ada cahaya lilin, pasti sirna tuh, nggak bisa bersatu jadinya, nggak pernah bisa blend gitu loh. Persamaan apakah yang yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Dan ini agak susah karena memang ribet banget. Tuhannya aja juga nggak tahu, beda ya. Tuhannya aja beda. Iya. Dan gue pengen teman-teman put mindset seperti ini nih. Nggak semua orang yang berhasil dalam tanda kutip dengan pacaran beda agama dan akhirnya menikah itu bisa dijadikan kebenaran buat semua. Betul sih. Gue sendiri jujur, bokap nyokap gue meritnya beda agama. Tapi teman-teman, it works sih. Tapi ya gini loh, perjuangannya, waduh, gue tahu cerita mereka dan bahkan cerita-cerita orang yang dibalik mereka pacaran beda agama, itu perjuangannya luar biasa, konsekuensinya juga luar biasa, bisa dikeluarkan dari keluarga, bisa fight sama keluarga, sama orang tua. Ya dan ujung-ujungnya mungkin ada yang nggak jadi berkat juga gitu ya. Ujung-ujungnya juga nggak jadi berkat. Nah makanya nggak semuanya bisa berhasil. Kalau mereka bisa, belum tentu kamu bisa loh. Ya. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebuah kebenaran Iya. sebetulnya. Kita harus melihat segala konsekuensi yang ada. Karena akan sangat ribet banget kalau pacaran beda agama sekali lagi. Iya, mungkin yang kita lihat mungkin ada yang berhasil, tapi kita juga mesti buka mata berapa banyak yang tidak berhasil gitu Iya, kan. coba deh teman-teman lihat ada orang sirkus jalan di atas tali. Terus teman-teman lihat, wah dia berhasil, gua juga pasti berhasil. Jatuh loh. Karena belum tentu berhasil. Iya benar. Kalau gue pribadi, gue sih gak mau menjerumuskan hidup gue ke dalam sebuah masalah, sebuah drama yang pada akhirnya akan membuat kita stress out, membuat kita jadi bingung, pusing sendiri, chaos sendiri, keadaan dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi hidup kita juga loh, kerjaan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sesama, bahkan mental kita juga, itu bisa di stres banget ya. Dan kalau aku nih sebagai perempuan ya, aku kan mencari imam dalam hidup aku gitu. Yang aku butuh dipimpin secara firman Tuhan gitu. Aku dipimpin dalam keluarga gitu ya, dalam value-value firman Tuhan gitu. Jadi buat aku penting sekali seorang imam, seorang calon suami yang benar-benar bisa memimpin aku dalam rumah tangga yang bervaluekan firman Tuhan gitu. Karena itu udah istilahnya pedoman banget gitu. Udah syarat utama, karena kalau nggak ada itu, pria itu kan imam di keluarga. Jadi dia yang menahkodai si kapal rumah tangga gitu. Kalau misalnya imamnya bingung arahnya mau kemana gitu, atau kita punya arah yang beda, ini kapal mau oleng kemana, oleng kapten gitu, mau kemana arahnya gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman consider juga gitu. Dan buat kita perempuan itu sangat-sangat penting cari pasangan hidup yang dia tahu visinya apa dari Tuhan, yang dia tahu pedoman hidupnya apa, yang mengerti firman Tuhan, yang bisa membawa kita kepada rumah tangga yang baik gitu loh. Jadi itu penting banget sih buat aku. Penting banget karena memang kalau kita bilang kita have to fight with for your family gitu ya. Kita harus fight for our family, karena sebagai imam itu ya kita tuh orang yang benar-benar harus memimpin kapal, nahkoda kapal. Yang pasti kan harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Pasti harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan kamu juga pasti mau penolong yang juga mensupport kamu dong dalam firman Tuhan. Karena teman-teman, kalau kamu sebagai laki-laki, kamu tuh nantinya akan menjadi seorang imam di dalam keluarga. Dan ingat waktu pertama kali firman disampaikan itu kepada Adam, bukan sama Hawa. Jadi
prialah yang menerima firman itu dari Tuhan. Makanya kita harus, yang sebagai pria, you have to read your Bible, ya. Kamu harus baca, menerima visi Tuhan, karena di sini adalah banyak kunci-kunci kerajaan, banyak penguatan di sini. Kenapa? Karena nanti pas menikah, you have to fight for your family. Karena keluarga tuh menjadi, ayah tuh menjadi kayak tameng di depan gitu. Dan buat keluarga. Buat anak-anak kalian nanti punya anak perempuan, figur seorang ayah dibutuhkan, itu tuh jadi kayak gini loh. Rantai keluar turun temurun apa sih yang mau kita wariskan ke anak-anak cucu kita gitu ya, value apa yang mau kita wariskan, karena culture atau kebiasaan dari keluarga itu bukan cuma duit yang diwarisin teman-teman, kebiasaan pun diwariskan gitu, kayak culture pun diwariskan. Apa sih yang mau kita wariskan buat anak cucu kita nanti gitu. Kalau aku nih ya banyak menemukan seorang putri gitu ya, seorang anak perempuan yang kehilangan figur ayah, yang nggak tahu nggak jelas kemana arahnya gitu. Nah, dia mencari-cari di luar sosok-sosok yang lain gitu. Jadi penting banget buat kita satu kesatuan di dalam rumah tangga gitu loh. Jadi suami dan istri punya satu visi, punya satu kesatuan. Jadi si kapalnya tuh kuat, nggak kemana-mana, nggak roboh gitu. Ya harus kuat kemana-mana. Karena kita harus pertanyakan nih teman-teman. Kita mau bangun relationship kita atas dasar apa? Kalau dasarnya kita berdasarnya adalah Kristus, dasarnya adalah Tuhan gitu ya, firman Tuhan. Maka dalam pernikahan pasti kita akan sangat kuat. Karena dalam pernikahan itu struggle-nya sesuatu. Waktu kita dibangun dengan dasar yang benar, waduh itu akan sangat kuat. Karena dasar menentukan kekuatan dari sebuah bangunan dan ketinggian. Kalau fondasinya dalam banget ya, fondasinya dalam banget, itu pasti gedungnya pasti akan tinggi deh. Makanya kalau gedung pencakar langit pasti dasarnya lama banget dibuatnya. Lama banget, karena fondasinya harus kuat. Dan kita harus punya fondasi yang kuat. Kalau beda iman, nah fondasinya ditanya nih, fondasi apa nih? Cakar ayam atau cakar bebek? Gak bisa setengah-setengah. Satu cakar ayam, satu cakar bebek. Oh lengkap ya. Bener loh, aku juga di tanaman juga gitu. Jadi gitu? Ya, filosofinya ya. Kalau tanaman nih teman-teman ya. Kalau kalian lihat fondasinya dia tuh di akar. Yang tidak kelihatan, pokoknya yang di akarnya gitu. Jadi dia nggak akan menumbuhkan daun baru kalau akarnya belum kuat gitu. Jadi di mana-mana fondasi akar itu menentukan buah-buah dan bunga-bunga yang cantik gitu. Demikian juga kita suami istri gitu. Akar visi yang kuat, kalau kita bergandengan tangan sama suami istri gitu ya, dan kita punya visi dari Tuhan yang kuat, itu kita akan menciptakan generasi-generasi yang kuat juga gitu, buah-buah yang cantik dan baik dan bisa berkontribusi bahkan buat negaranya gitu. Iya, karena ya ternyata waktu kita menikah dan bangun fondasi, pernikahan itu bukan tentang hanya about love. Tentang cinta aja loh, enggak loh, itu butuh komitmen, ya kan? Butuh komitmen, butuh keputusan, butuh konsistensi. Jadi bukan hanya sekedar love, bukan sekedar love, tapi butuh juga knowledge, gitu ya, butuh juga knowledge. Nah karena, gimana ya? Inilah misalnya kita dalam membangun sebuah rumah tangga, misalnya kita sesuai dengan firman Tuhan itu udah bilang. Dan kalau misalnya aku punya handphone nih, handphonenya aku sayang banget sama handphone. Kan nggak bisa nih handphonenya aku hanya sekedar karena aku sayang sama kamu, aku pelukin, aku ciumin terus. Jadi bukan sekedar peluk, cium, dan lain sebagainya ya. Yang penting kan cinta Kak, tunggu dulu nih. Justru berpasangan itu nantinya kamu ada cinta nggak setelahnya nih? Kan kita nih sekarang kalau pertama PDKT kan kayak ada setruman, aduh di WhatsApp seru. Tapi nanti kalau udah setahun, 2 tahun, ini aja udah nggak ada setruman nih guys, lihat nih. Nggak ada setruman ini. Kalau dulu kan, aduh misalnya gini nonton di bioskop lah, sap gini ya, sebelah kiri ini, nah terus gue sebelah sini gini nih, kena nih. Ke sini yang agak naikkan dikit nih. Nah gini. Nah terus gue masih PDKT nih, gue di sini nih. Ini merindingnya guys. Udah, guru. Sekarang apa sudah nikah? Geser dong. Iya. Kalau sekarang kalau nonton gini, pegang tangannya. Bentar aku mau ambil popcorn. Gitu kan? Jadi kayak, lebih. Bukan tentang pegangan tangan. Aku cinta padamu. Waduh, cium-ciumin enggak. Handphone juga nggak gue cium-ciumin. Tapi harus ada knowledge di situ. Bagaimana kita membangun fondasi. Seperti nyolok harus di-charge ini handphone. Harus diservis, harus di apa. Dalam hubungan juga gitu.
pasti kita ada sesuatu knowledge yang istriku doyannya apa ya? Oh dipijit ya, kita pijit. Kamu doyannya buka apa kartu ya? Tanaman gitu, oh tanaman. Iya, Aku doyannya apa ya? Aku doyannya elektronik dan komputerku perlu diganti yang baru karena udah belasan tahun Oke, dan gitu. Jadi kita harus Oke, berbagi hidup selesai. Terima kasih semua. Enggak ya, ini kan tentang knowledge. Iya gitu benar, ya. benar Iya, banget. tentang Butuh knowledge, di banget, servis gitu ya. Dan maksudnya gini, penting banget untuk kita tuh mesbah keluarga gitu ya, bersatu Iya. dalam doa. Itu kalian emang nggak mau tuh punya keluarga yang kayak gitu. Itu kan suatu apa ya? Tuhan tuh suka keluarga gitu ya. Jadi mesbah keluarga, kumpul bersatu dalam doa itu kan yang menguatkan setiap keluarga gitu. Ada Tuhan di tengah-tengahnya. Itu yang penting gitu. Jadi bukan soal boleh nggak sih kan dia baik gitu, tapi Iya, aku cinta sama dia. ada bukan Tuhan cinta nggak ya. di dalamnya gitu. Kalau Yes. baik semua orang bisa baik sih gitu, tapi ada Tuhan Yesus nggak di dalamnya, ada hadirat Tuhan nggak di rumah itu kan itu penting sekali gitu. Ya itu ya. Jadi Iya, kayak semua orang sih bisa baik, tapi in the end kita mau kemana sih gitu? Kita mau siapa yang kita tuju, siapa yang kita sembah gitu. Iya, karena ujung-ujungnya tentang fondasi tadi. Fondasi tadi. Kalau dua kepercayaan pasti ada dua yang berbeda di sini. Iya. Pengajarannya, fondasinya, Iya. dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus pikirin itu juga, bukan hanya cinta-cintaan nih. Iya. Ujung-ujungnya semua tentang komitmen. Ujung-ujungnya nanti rambut gua rontok. Ujung-ujungnya bulu hidung gua pada keluar. Ujung-ujungnya yang pria mulutnya pada bau. Yo, enggak, Ngorok. itu harus jaga kebersihan. Oh, iya, Mohon iya. maaf nih. Tapi kan itu kan iya, udah iya, itu komitmen kok, lagi iya, itu. pada ujungnya. Bukan tentang mulut kamu bau, aku hirup, aku cinta Yuh. padamu. Bukan gak gitu. Ini tentang komitmen, keputusan, dan juga bangun fondasi. Iya, Nah, iya, fondasi iya. yang benar adalah firman Tuhan. Iya. Jelas firman Tuhan. Tuhan udah di dalam firman Tuhan udah jelas dibilang gimana bisa bersatu terang sama gelap tuh. Kepercayaannya udah beda. Apa yang kamu bisa satuin antara Iya. Kristus dengan Belial? Gimana Dan caranya? iya, dan jangan memaksakan seseorang untuk pindah keyakinan kita juga gitu, karena itu bukan atas dasar Ya, pertemuan sama Tuhan gitu. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan kamu ikut aku gitu. Kamu kamu harus, kalau kamu mau sama aku kamu harus ikut aku. Nah, itu menurut aku awal yang salah sih Ya. dari sebuah pacaran yang beda agama gitu. Ya. Karena menurutku kalau misalnya memang kita mau memberitakan Injil dan segala macam, tidak harus pacaran dulu sih gitu. Jadi Ya. di pertemanan pun bisa sampai iya. dia ketemu Tuhan gitu, sampai dia ketemu Tuhan dengan sendirinya, Tuhan jamah dia dan dia berubah dan dia memang ingin meyakini sesuatu kepercayaan gitu ya, dan ini itu Tuhan yang bekerja gitu. Jangan sampai itu karena kita. Ya. Itu sesuatu yang salah sih menurut aku. Ya, karena banyak yang gampang lah Kak, nanti Iya. kita tarik dia, kita injili. Asik, kita injili. Aduh, kita injili lagi. Dan karena gini, menurut aku juga gini, kalau misalnya dia berubah nih karena kita, manusia itu mengecewakan teman-teman gitu. Jadi Ya. waktu kita mengecewakan dia, jangan sampai kepercayaannya tuh jadi sama Tuhan tuh karena kita jadi rusak gitu. Ya. Dan itu sesuatu yang krusial banget gitu kalau dia berubah cuman gara-gara kita. Karena manusia itu balik lagi, manusia mengecewakan ya Iya, gitu. iya, Jadi mengecewakan. jangan sampai dia berubah gara-gara kita gitu. Iya, makanya kalau mau itu juga ya injili dulu dong. Baru pacaran kalau mau gitu Soalnya kan. terkadang kita tuh terjebak, ya nanti aku pindah, aku udah mau pindah kok. Tapi yang tadi kamu bilang pindahnya juga gara-gara bukan karena pertemuan dengan Tuhan. Secara pribadi, secara iya. pribadi, tapi karena yaudahlah kamunya, kepengen nikah gitu. Jangan-jangan kamu yang jadi Tuhan yang bukan Tuhan. Iya betul. Jadi kita Iya. pindah nih, jadi Iya. ibaratnya kamu jadi berhala. Soalnya banyak banget kejadian, dia bilang iya nanti kita seagama, nanti kita akan pikirin mau pindah yang mana, kamu atau ke aku gitu. Ujung-ujungnya pas putus nggak jadi pindah. Artinya kan memang bukan karena hubungan sama Tuhan. Makanya tadi itu dia bilang suruh mengkhianati Tuhan dan Iya. lain sebagainya, itu sebetulnya juga bagus juga yang tadi Iya. itu si Virsa itu. Makanya kita tuh harus benar-benar pikirin baik-baik. Tapi again, semua konsekuensi itu teman-teman yang tanggung. Iya. Gitu ya, kita mau share, kita mau berbagi. Pacaran itu ribet, tidak banyak yang gerecokin. Pacaran seagama jadi ribet. Seagamanya aja ribet, pelayanan jam berapa kamu, pulang jam berapa kamu, Oh, itu pasti ada jangan. ceweknya ya, Itu pasti toxic, ada itu cowoknya toxic, ya. nggak boleh. Hah? Oh, itu toxic. Itu Ya, toxic. nggak Nanti itu sengaja, kita bahas itu. tapi itu ribet kan. Iya, itu ribet, Masalahnya itu ribet. pacaran itu nggak se-enjoy itu ibaratnya. Iya, Banyak yang gerecokin juga. Iya, kalau udah siap pacaran sebenarnya siap
ya menekan ego sih ya, udah siap makanya menekan itu ego. aja ribet, apalagi kalau teman-teman pacaran beda agama. Iya, tambah Harusnya ribet lagi. Pacaran kan saling membangun, Iya, saling bener. nguatin supaya kita jauh menjadi orang yang a better Lebih person, lebih baik lagi, bangun dengan values firman Tuhan. Tapi ya kalau misalnya beda akan sangat-sangat Susah sulit sih, gitu, iya. akan sangat sulit. Justru berantem terus, akan ada berantem terus, bukannya saling nguatin, bukannya saling nolong, malah saling rongrong. Iya. Tapi mungkin enggak kok, aku nggak berantem karena dia baik gitu. Tapi ya balik lagi ke yang tadi, itu keputusan kita masing-masing ya. Akankah kamu mungkin sekarang baik gitu, tapi sudah pikirin belum 20 tahun lagi? Waktu anak kalian lahir udah pikirin belum? Itu semua gitu. Jadi ya pikirnya tuh pikir panjang gitu. Sumbunya sumbu panjang, jangan sumbu pendek gitu ya. Iya, benar-benar harus dipikirin. Dan sekali lagi buat orang-orang yang mungkin berhasil ya dalam hubungan beda iman, teman-teman jangan jadikan itu kebenaran buat kita. buat kita. Nah, ya itu dari kita sih. Tapi buat kita ada jalan keluarnya nggak, Kak? Buat kita nggak ada. Tapi kalau teman-teman mau masih kekeh dan mau menghadapi semua konsekuensi yang ada, silahkan. Monggo kalau gue sih enggak. Karena kalau Tuhan aja kasih kita free will ya, maksudnya kayak dia nggak pernah memaksakan gitu ya. Tapi dia udah kasih tahu nih, ntar konsekuensinya gini. Jangan main di luar, di situ hujan gitu, di sini aja sama aku. Kita main keluar, sakit deh, panas. Terus gitu datang, kan. Tuhan kenapa sih gitu. Nanti ujung-ujungnya nyalain Tuhan. Harusnya nggak nyalain Tuhan karena kamu sendiri, kita sendiri yang kadang buat itu gitu kan. Iya, kan udah gue bilang jangan keluar, keluar juga. Nah, itulah. Kalau teman-teman mau basah, mau ya terserah lah, pokoknya itu kita balikin lagi ke teman-teman semua ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman. Q&A, ada beberapa yang masuk ke kita. Kamu mau bacain yang pertama? Oke, sesuai berita yang dibahas tadi Kak, di awal segmen. Kalau dapat restu orang tua, bahkan bukan restu, dijodohin sama orang tua, berarti nggak salah dong ya Kak, pacaran beda iman, katanya nggak boleh juga ngelawan orang tua. Nggak boleh ngelawan orang tua sih, tapi ngelawan Tuhan lebih parah. Ya ampun, kalau kamu udah tahu kebenaran, kamu komunikasikan sama orang tua. Karena di atas orang tua ada Tuhan. Tuhan itu yang nomor satu. Tuhan itu yang nomor satu, teman-teman. Kalau kita kita tahu kebenaran gitu ya, kita tahu values tentang itu, kita bisa komunikasikan sebetulnya sama orang tua. Kalau kamu nggak ngelawan orang tua, tapi kamu ngelawan Tuhan, sarua jeung keneh, sarua jeung bohong, artinya sama juga bohong. Ya kan? Karena yang nomor satu yang kita harus pleasing, kita harus worship, kita harus taat, submit adalah Tuhan. Itu Raja segala Raja. Tuhan segala Tuhan. Dialah yang utama di dalam hidup kita. Keluarga kita itu titipan. Memang kita harus menghormati. Nah, ada hierarki dalam keluarga ini, teman-teman. Teman-teman harus tahu sistem dalam keluarga dan hierarki dalam keluarga. Yaitu Tuhan, ayah, ibu, anak. Itu dari atas ke bawah. Dan ada yang dari bawah ke atas. Anak, ibu, ayah, Tuhan. Tapi yang paling atas pasti Tuhan. Dari atas ke bawah ngomong tentang love. Tapi dari bawah ke atas ngomong tentang respect. Jadi kalau masalah respect, yang nomor satu engkau harus hormati adalah Tuhanmu. Nanti lo harus bilang sama orang tua, kasih pengertian, aku enggak dengan cara yang baik ya, yang pastinya baik. Menghormati yang tadi dibilang respect. Iya, jangan sampai ngasih taunya nggak bisa gitu mah. Marah, berontak. Ya. Nggak bisa gitu. Apakah yang terjadi? With respect, tetap ada respectnya, tapi harus dikomunikasikan. Karena sekali lagi, nah ini katanya nggak boleh juga ngelawan orang tua. Ya, jangan ngelawan, tapi jangan ngelawan Tuhan juga. Demi menyenangkan orang tua, kita juga pada akhirnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebenarnya itu bisa dikomunikasikan dengan baik sih kalau misalnya kita punya istilahnya bisa stay low gitu sama orang tua gitu, dengan respect, kita kasih pengertian gitu, dengan doa itu menurut aku orang tua juga pasti akan mengerti gitu. Dan aku percaya Tuhan juga orang tua itu kan juga ciptaan Tuhan kita gitu, yang berkuasa gitu. Pasti ada waktu kita berdoa, kita ngomong sama mereka pun in the end aku rasa kalau kita dengan doa dan Roh Kudus membantu kita ya, itu pasti akan lancar semuanya gitu. Iya, pasti
orang tua akan ngerti. Yang penting komunikasi aja, gitu, komunikasi. Oke, nextnya. Sesuai tweet yang tadi dibahas di awal, Kak. Oke, kan kita nggak harus selalu ujung-ujungnya pindah ke agama pasangan. Gimana kalau kita tetap beribadah sesuai agama masing-masing, tapi bisa menjalin hubungan suami istri yang langgeng nanti kalau sudah nikah? Bukannya banyak artis-artis yang juga langgeng-langgeng aja. Kata siapa? Coba kamu masuk, kamu nginep dalam keluarga itu 5 tahun gitu ya. Kamu lihat apakah mereka baik-baik saja. Semua yang tampil di sosial media pasti adalah sesuatu yang baik gitu kan. Sesuatu yang gak ditampilkan yang culun-culunnya. Tapi gue percaya pasti ada struggles di situ. Pasti beratnya tuh lu gak pernah Kita nggak tahu sih. You don't have any idea. Kata siapa langgeng? Kan lu gak tahu di dalamnya seperti apa. Sampai emosi nih. Oh, sabar. Sabar ya. Iya. Tapi nih gimana kalau kita tetap beribadah sesuai agama masing-masing? Ya pilihan hidup masing-masing juga sih ya. Gitu Iya, ya? pilihan hidup masing-masing juga sih, terserah sih. Tapi kalau gue, as for me, as my house, we will serve the Lord. Yes. Enaknya bersama keluarga, kita berdoa bareng, ya. Aduh, mesbah keluarga pagi-pagi. Kalau ada masalah, kita doa sama Tuhan yang sama gitu ya. Kita berdoa, Bapa, aduh kami ada masalah. Kalau berdua nih, mau berdoa cara apa nih? Kalau ada masalah masa sendiri-sendiri. Mendingan ya nah makanya itu aja. penting banget loh. Kita karena kita punya masalah gitu ya, punya ego masing-masing. Ujungnya kan pasti kita apa ya istilahnya harus ada penengah dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan kita. Kita cuma bisa berserah sama pencipta kita. Kita punya punya hati yang sama. Aduh Tuhan, ayo kita pegangan tangan, kita doa gitu ya, dan besoknya kita menjalani hari baru dengan pasangan kita dengan dengan penuh semangat lagi, dengan penuh sukacita lagi. Itu kan yang dikejar dalam sebuah rumah tangga. Iya, pas doa nangis bareng. Iya. Waduh, kita merasa sama gitu. Lucu nggak kalau misalnya berantem gitu? Aduh, kita ada masalah nih ya. Iya nih, aduh kerjaan atau gimana? Aku juga bingung. Aduh, aku juga sedih nih, stres banget nih. Yaudah yuk kita doa. Kamu di kamar sebelah, aku di kamar sini. Mari kita berdoa. Pisah guys. Iya, susah ya. Aduh, gitu. gak enak lu ya. Bener deh. Terus bukannya banyak artis-artis yang juga langgung-langgung aja? Nah iya tadi itu udah dibilang kan. Iya, Aku bilang. berapa banyak sih ya gitu kan. Iya bener langgeng. Kan kita gak tahu di dalamnya seperti apa. Lu gak pernah lihat waktu mereka berantem di mobil gimana. Iya. Ngomongin tentang turunin agama. aku. Oh iya, turunin aku kata di mobil. Tuhan atau aku? Waduh, kita nggak pernah tahu kapan Kita kamu nggak mau pernah pindah. tahu. Ditanya kapan mau pindah, berantem di Iya. situ. Tunggu dong, orang tua aku kan belum tahu nih gitu. Kalau aku mau pindah, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ketika mereka sedang berduaan. Gitu Atau ya. gini, kadang-kadang misalnya kita ibadahnya masing-masing gitu, terus lagi berantem. Emang agama kamu ngajarin ini gitu. Waduh, Emang agama itu kamu nggak ngajarin enak itu gitu kan. Jadi itu yang jadi gini, pembahasan permasalahan yang sebenarnya nggak perlu dilontarkan, nggak perlu jadi masalah. Itu jadi masalah karena masalah baru gitu loh. Sebenarnya gara-gara ya kita dari awal udah salah buat keputusan gitu. Iya betul itu sih. Jadi ya jangan lihat kulitnya aja. Gitu. Kita yang lihat permukaannya aja. Tapi kita nggak pernah tahu di dalamnya ada apa. Jadi ya gua rasa sangat berat. Gua aja sebagai orang yang notabene kedua orang tua gue menikah beda agama, gue melihat cerita-cerita mereka masa lalu itu, waduh, banyak struggle-nya kan? Iya, banyak struggle-nya. Gitu, tapi puji guys. Tuhan sekarang nyokap udah dipanggil Tuhan ya, udah satu Tuhan, agama, udah percaya sama Tuhan Yesus. Jadi ya, gue ngelihat perjuangannya itu sih berat guys, berat. Kalau gue nggak bisa, nggak semua orang bisa. Jadi jangan sampai sekali lagi jangan dijadikan kebenaran. Gak semua orang bisa. Oke, nextnya. Kak, di Alkitab kan gak ada ngomongin soal agama. Agama juga buatan manusia kan, bukan Tuhan. Kalau gitu gak ada aturan bakunya kan di firman Tuhan bahwa pacaran beda agama gak boleh. Iya, gak ada sih. Betul. Memang gak ada sih, kan? memang benar. Tapi kepada siapa Tuhan yang kamu sembah? Tuhan yang kamu beribadah tuh sama siapa? Sama siapa? Pada siapa gitu, dan kita harus tahu, harus jelas Tuhannya tuh siapa sebetulnya ibadahnya. Dan kalau kamu ibaratnya full duluan sama Tuhan kita nih, Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus gitu ya, Tuhan Yesus Kristus, kamu udah sangat mengasihi dia, kamu pasti akan mencari imam yang juga mengasihi Tuhan Yesus, pasti. Nggak mungkin, kalau enggak jangan-jangan kamu lebih mengasihi orang itu daripada Tuhanmu. Waktu kita tahu ibadah kita sama Tuhan, ya
Tuhan yang benar gitu ya. Nah itu kita pasti akan mencari orang-orang yang juga sama kita sih. Iya, dan kamu juga pasti akan mencari penolong yang menyembah Tuhan yang sama juga kan, karena akan repot sekali gitu ya. Seorang fungsinya imam nggak akan berfungsi dengan baik kalau penolongnya tuh nggak punya satu visi gitu, nggak punya satu kepercayaan yang sama gitu, karena jadi susah gitu, fungsi kamu nggak akan berfungsi dengan baik kalau seorang penolong nggak support gitu loh, sama visinya kamu, sama pelayanan kamu, sama ibadah kamu, jadi nggak berfungsi dengan maksimal gitu. Kalau dengan aku bilang maksimal, ya. Jadi mendingan Tuhannya sama lah. Iya. Jangan berbeda-beda gitu ya, jangan berbeda-beda. Agama juga agama memang buatan manusia sih. Tapi pastikan kamu memiliki Tuhan yang sama, yang kamu sembah gitu ya. Yang kamu puja, yang kamu worship gitu ya buat dia. Pastikan kamu memiliki sama. Kebayang ya kalau misalnya kan misalnya beda gitu ya, terus kamu sharing gitu, misalnya aku tuh mengalami ini, Tuhan tuh kayak ngomong ini sama, gimana ya maksudnya, jadi itu akan kayak clash gitu loh. Iya, atau yang gak dengerin. Iya, aku gak bisa tolongin kan. Iya. Oke. Gitu, jadi gak bisa memberikan apa ya istilahnya semangat gitu, semangat dalam firman Tuhan gitu ya, maksudnya dalam visi yang sama, dengan arah yang sama gitu. Bisa diskusi soal firman Tuhan bareng dan segala macam gitu-gitu sih. Ya kan? Jadi itu lucu sih. Aku random thought aja tadi. Iya nggak apa-apa, bagus juga itu random thought. Nah masalahnya memang betul-betul kita harus punya Tuhan yang sama waktu kita dalam jalanin relationship ini. Dan itu sangat penting teman-teman. Waduh ini akan banyak banget pertanyaan. Banyak banget sih ini yang dibahas. Di kolom chat juga banyak kan tuh. Nah jadi teman-teman juga bisa. Ini satu lagi nih ya. Ini satu lagi ya, sorry maaf nih. Maaf Tim, bentar. Ini kayak misalnya nih, kamu jawab ya. Misalnya, tapi Kak, aku udah dapet pacar yang seiman, yang misalnya dia tuh WL di gereja atau apa gitu. Tapi kok nggak ini sih, maksudnya kayak nggak mencerminkan gitu, nggak mencerminkan seorang hamba atau hamba Tuhan gitu. Malah yang beda kayaknya dia lebih mengerti aku, bla 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 bla. Nah itu gimana tuh? Nah, kamu mau jelasin apa? Aku nanya gitu kan. Orang aku yang dipotong kamu gimana? Kirain dia mau jelasin. Iya, jangan sampai kita berantem di sini. Oh nggak apa-apa, kan kita berbagi hidup. Iya. Kalau mereka bisa dapur-dapur kita. Suka ada pertanyaan, terus aku tanyain ke kamu gitu, biar bisa dijawab. Oh gitu. ya ampun. Iya. Ya. Gimana tadi pertanyaannya? Nggak, jadi kalau misalnya seiman gitu kan. Seiman gitu. Awalnya sih baik Kak, tapi lama-lama kok dia nggak mencerminkan dia lebih gitu. mengerti aku daripada. Iya, tapi yang beda malah ngertiin aku gitu. Itu kan banyak banget terjadi juga gitu. Iya, berarti kamu sedang mencari penerimaan dari orang lain. Bukan dari Tuhan. Makanya aku bilang harus penerimanya itu kita tuh diterima sama Tuhan. Tuhan tuh sayang banget, cinta banget sama Tuhan. Jadi waktu kita full of grace, penuh dengan kasih Tuhan, kita udah cukup. Gak butuh penerimaan dari orang lain. Ibaratnya meskipun orang yang beda agama tapi lebih perhatian sama kita. Dia belum mati buat lu. Sedap. Tuhan kita mati buat kita. Jadi jangan cuman suka-sukaan, pengertian, perhatian beda agama langsung memindahkan pusat kita dari Kristus kepada si. Yes, betul. Coba nanti 2 tahun masih mau nggak nganterin lo dari Tangerang ke Karawang gitu. Kalau pertama-tama ayo ya kamu hajar. Lama-lama aduh lihat deh. Dari situ aja kita melihat, makanya nggak bisa dibandingin antara Kristus dengan orang yang cuman sekedar perhatian apalagi beda agama. Aduh, Kristus mati buat kamu Pak, Bu. Itu yang harus. Dek. Oh ya Dek, sis bro. Iya, itu yang kita harus tahu. Jadi kasihnya dia udah nggak mungkin. Bagus. Makasih. Jawaban yang bagus. Wangi. Jadi wangi pupuk ya. Wangi pupuk. Jadi Kristus kasihnya nggak perlu. Iya, jadi nggak bisa dibandingin ya gitu. Nggak bisa dibandingin. Jauh banget, jauh. Ya kalau misalnya si yang hamba Tuhan itu memang ternyata nggak baik ya, memang dia berarti bukan untuk kamu gitu. Kamu cari orang lain yang memang kadang-kadang orang hidup Kristen. Lanjut ya. Iya. Kadang-kadang hidup Kristen belum tentu apa? Kadang-kadang gini aku tahu. Sebentar. Ya, karena kita chemistry-nya udah dapat ya. Tolong ya. Coba tatap mata. Chemistry kita udah gimana? pas banget nih. Gua tahu dia mau ngomong apa.
pacaran orang Kristen belum tentu pacarannya gayanya secara Kristen. Gila, tos Gitu kan? dulu. Bener kan? Iya. Iya, bener. Siapa tahu gayanya ancur-ancuran. Iya. Makanya paling penting kasih Kristus. Iya, dalam hidup benar. kita. Gitu ya. Iya, betul. Oke. Aduh, seru nih kalau ngomongin tentang beda iman nih ya. Thank you banget buat teman-teman semua yang Iya. udah boleh komen. Tapi nextnya juga teman-teman juga tetap bisa komen di chat juga. Boleh tanya juga. Boleh tanya juga, Nanti boleh tim Pijar- hubungin iya. ke Pijar TV juga, boleh hubungin ke nomor yang tertera di situ ya. Teman-teman mau bertanya boleh, atau teman-teman tertarik dengan apa yang ada di depan kita nih. Merchandise, baju-baju kece, mungkin mau kapelan. Wah. Ada yang biru-biru, merah, kuning. Tumbler boleh, Tumbler boleh, itu tuh, kopai-kopai. ya. Aduh, ini boleh banget, ini bisa didapetin di Shopee dan Tokopedia. Shopee dan Tokopedia. Teman-teman bisa langsung pesan aja, nggak perlu Ya. keluar rumah ya. Waduh, bisa Oke. langsung online. Thank you banget buat GoPlay Indonesia dan juga Pijar TV. Sehingga berbagi hidup bisa terus ada buat teman-teman semua. Thank you buat teman-teman yang setia, yang belajar tentang relationship and love juga. Wah, yang pasti nanti pertanyaan-pertanyaannya kita akan bahas di dalam Iya, segmen-segmen iya, berikutnya. iya, Episode-episode berikutnya ya. Oke, iya betul. Dan see you di Berbagi Hidup selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Berbagi Hidup nextnya ya. Bye. Bye.